Tak sudi menyerah begitu saja di tengah gempuran kebangkitan DC dengan Superman-nya, King Marvel pun langsung unjuk gigi. Di bulan yang sama, mereka siap meluncurkan amunisi terbarunya, The Fantastic Four First Steps, yang juga baru saja memamerkan final trailernya tak lama berselang dengan punya Superman. Ini bukan lagi sekedar rilis film, ini perebutan tahta. Akankah Marvel mampu mempertahankan dominasinya yang mulai goyah, atau justru Superman lah yang akan mengukuhkan DC sebagai raja baru yang sesungguhnya di Juli ini? Pertarungan sesungguhnya baru saja akan dimulai sekarang juga. Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo kita langsung bahas. Di tengah badai kritik dan pencarian identitas yang baru, saya harus akui film ini terasa sangat meyakinkan dan berpotensi menjadi angin segar yang sangat dibutuhkan bagi semesta Marvel untuk comeback. Yap, kita semua tahu King Marvel belakangan ini masih terombang-ambing mencari formula terbaiknya. Nah, The Fantastic Four First Steps ini bisa menjadi momentum kebangkitan yang kita dambakan. Untuk menyambut langkah pertama ini, saya akan membeberkan beberapa opini singkat tentang apa saja yang mungkin akan kita dapatkan dalam hitungan 1 atau 2 minggu ke depan. Yap, kalian dengar itu. Film ini akan tayang dalam waktu yang sangat singkat. Bagian 1, plot film yang segar dan dinamika tim yang solid. Yang pertama, kita bicara plot film yang segar. Secara plot film ini tampaknya akan berlatar 1 hingga 5 tahun setelah tim Fantastic Four sudah beroperasi. Ini terlihat jelas dari cuplikan trailer yang menunjukkan mereka semua sudah sangat stabil dalam mengendalikan kekuatannya dan bahkan dihormati masyarakat luas. Sungguh menyenangkan melihat interaksi akrab dan hangat antara Mr. Fantastic, Invincible Woman, Human Torch dan juga The Thing yang benar-benar terasa seperti sebuah keluarga besar. Film ini tak perlu lagi dive deep terlalu dalam mengejar origin story para karakter yang seringkali terasa mengorbankan durasi dan potensi pengembangan cerita ke depannya. Dan apakah ini sesuatu yang berisiko? Tentu saja tidak. Ingat kasus film Spider-Man Homecoming? Yap, Marvel sudah melakukan hal yang serupa di film itu dan buktinya itu sangat sukses. Jadi semoga film ini juga berhasil melakukan replikasi rumus yang bagus juga dari film tersebut. Bagian 2, resiko villain yang terlalu besar. Kedua, ini tentang a bit too big of a risk. Ini sedikit terlalu besar untuk menjadi sebuah risiko atau ya intinya gambling lah. Kita semua tahu Galactus adalah sosok villain raksasa legendaris di semesta Marvel. Menghadirkan film sebesar dan sewah itu secepat ini masih membuat saya ragu apakah ini akan miss atau justru match. Terakhir kali kita melihat hal serupa ini ada di film Marvel Eternals, di mana ada sosok Celestial yang juga raksasa dan menakutkan seperti Galactus. Tapi apa yang terjadi? Yap, kehadiran film tersebut terasa kurang meyakinkan, kurang mendapatkan waktu yang cukup membangun kengerian karena studionya juga sadar, sutradaranya juga sadar, produsernya juga sadar, film tersebut masih belum berada di titik di mana harus berkonflik besar-besaran dengan para Celestial. Akibatnya, fokus cerita malah beralih ke anak buah Celestial. Ya, what do you expect? Ini pasti kayak gitu hitungannya gitu. Dan ini sepertinya akan menjadi pendekatan yang serupa untuk Fantastic Four jika mereka lebih berhati-hati. Dan kalau dilihat sepertinya sih begitu ya. Sepertinya mereka akan lebih berkonflik dengan Silver Surfer-nya. Dengan catatan, semoga setidaknya di versi Fantastic Four ini rumus itu akan lebih disempurnakan dan lebih dimaksimalkan. Bagian 3, apakah VFX-nya maksimal? Entah mengapa, meskipun secara keseluruhan terlihat bagus dan baik-baik saja, kita masih sering menemukan tipikal Marvel yang agak ngebut dalam tim post productionnya. Hasilnya, yap, masih mudah menemukan scene-scene yang kesannya kayaknya itu masih butuh sedikit waktu lagi deh buat di-render atau buat di-edit gitu. Agak kurang lah gitu. Ini tidak bisa dimaklumin. Sama sekali tidak bisa dimaklumin. Kenapa? Karena Marvel ini bukan lagi studio kecil, guys. Mereka sudah beroperasi membuat film, serial, merch dan segala hal macam lebih dari 10 tahun dan bahkan itu kalau kita hitung per filmnya, kita juga harus tahu Marvel ini juga sudah beroperasi jauh sebelum membuat film gitu. Dan ini jelas merupakan sesuatu yang sangat amat mereka perlu maksimalkan lagi dalam memanage waktu dan memanage tim produksinya. Sekali lagi, mereka sudah menghasilkan puluhan film selama hampir 2 dekade terakhir. Jadi seharusnya Marvel bisa jauh lebih baik daripada ini. Setidaknya pastikan kualitas final look di penayangannya nanti semuanya sudah terlihat setara, maksimal dan juga konsisten. Oke? Nah, jadi sekian itu aja sobat Burning Spirit sekalian. Juli ini bukan sekedar bulan rilis film aja. Ini adalah arena pertarungan. Di satu sisi Superman datang dengan janji kebangkitan dan sentuhan The Classic yang menghangatkan hati, siap menggebrak dan merebut kembali tahta superhero. Di sisi lain, Fantastic Four dari King Marvel mencoba membuktikan bahwa King Marvel masih punya sihir untuk mempertaruhkan dominasi tersebut. Meski dengan risiko villain raksasa dan VFX yang ya semoga aja tetap konsisten baik, siapa sih yang akan benar-benar menjadi juara di hati penonton di bulan ini? Siapa yang
Adakah mungkin sejarah sebagai penanda era baru sinema superhero? Saya rasa jawabannya belum begitu jelas di benak kita sampai kita nanti nonton sendiri. Jadi bersiaplah, karena Juli ini kita akan menyaksikan siapa raja sesungguhnya di box office. Jangan sampai ketinggalan. Dan jika kalian suka konten-konten ini, jangan lupa untuk terus didukung ya. Like, comment, share, dan subscribe juga ya. Sekian itu saja, sampai jumpa.